Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil ba'thi wal qiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, segenap guru-guru kami yang kami hormati, adik-adik sekalian yang cintai, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat bersama-sama hadir untuk bersekolah. Nah, jadi dah ngantok sekolah temawa. Kenapa? Amun ngantok di sekolah pahala. Boleh pahala, boleh, luar biasa. Dijelasin dalam riwayat, apa kata baginda Rasul? Ya ibna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di majelis ilmu itu lebih Allah cintai daripada salat 1000 rakaat. 1000 kali 1000 rakaat. Ara itu salat 1000 rakaat adik-adik, Bapak. Hah? Ada malas. Ara itu salat 1000 rakaat, Mama. Ara, hebat itu. Nina Nara. Tarawih doang 20 milen EP imam. Jadi imam, yo lambat mete imam silain. Baru 20 bro. Apa lagi 1000. Nah, makanya mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kah, bareng-bareng baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal. Ada sekalian, tadi sudah dijelaskan sama Pak Kepala Sekolah kita, sesungguhnya baginda Rasul Isra Mi'raj itu ada tujuan. Apa tujuan beliau? Hah? Apa? Rekreasi? Ya. Apa? Menjemput perintah.
Baginda Rasul Isra Mi'raj itu bukan sia-sia. Beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk apa? Menjemput perintah sholat. Nah, maka adik-adik nih, saya nanya, si mama, sembahyang subuh sudah mana? Betul nih. Sembahyang apa nih? Kan bingung ngarang sembahyang arang nanti. Jam pira? Jam 4 kan? Jam 4 masih tahajud. Jam pira? Jam 6 mana? Jam baru. Nah, perempuan salat subuh tadi. Sembahyang kita sini nah. Salat alhamdulillah. Nih, adik-adik sekalian, amun terjadi penuntut ilmu sino, kata para ulama, maka harus beberapa harus terjaga. Terjaga diantaranya kata para ulama tuh, malam yuhafid ala qiyamil lail wa lam yuhafid ala salatil jamaah fangqud yadaka minhu. Kalau pengen jadi anak yang sukses dalam menuntut ilmu, maka pertama jaga sholat berjamaah adik-adik. Dende jangan pelak sholat. Jangan. Tidak adik-adik sunina. Amonara dengan mama mele sida sunina. Kalau dia masih demen ninggalin sholat, jangan mau. Kenapa? Kalau dia ninggalin sholat, berarti dia berani ninggalin Allah. Nanti kalau sudah nikah, Allah aja ditinggalin, apalagi sudah ditinggalin gampang. Tapi insya Allah yang ini mah aman insya Allah. Insya Allah jaga sholat. Nah, aman. Nah, jaga itu adik-adik sekalian. Nah, kenapa si mangga ini besoknya bakalan jadi imam untuk anak istrinya? Bagaimana jadi imam namun sembahyang dong tidak tahu. Harus bercakap. Saya nanya, tidak rukun salat. Berapa? 1. Nah, 2. Apa? Berdiri. 3. Takbir. 4. Hah? Fatihah. 5. Ruku 6. Tidak 7. 8. 9. Ayat apa nih awal lahir? Hah? Awal lahir. Lahir. Mantap. Sorry ya suaranya begitu di sana. Sorry. 10. Apa? Apa? 10 duduk di tahiyat akhir. 11 sholawat di tahiyat akhir. 12 salam. 13 Masya Allah luar biasa. Ini kok negeri tapi cakep banget nih. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Tapi pertanyaan saya, apakah cara sholat udah bener apa enggak? Hah? Gimana tata cara sholat yang benar? Dalam Islam itu semuanya diajar sama para ulama. Langan berdiri bebutang udah diajar. Bagaimana cara berdiri dalam sholat, tata cara takbir dalam sholat diajarin sama para ulama. Nah, bagaimana tata caranya? Pertama, kalau berdiri yang laki-laki, kita harus tahu, harus merenggangan segede, ukurannya sejengkal. Ya ukurannya. Kalau berdiri, tapi jangan setiap sholat penjengkal-jengkal naik. Jangan gini kita bawah. Sebagai apa? Sebagai ini aja. Kadang ada orang satu begini dia. Kakinya begitu. Jangan. Kalau itu laki-laki, kakinya menghadap kiblat. Tuh menghadap kiblat. Kadang-kadang salat begini gitu ya.
Tuh. Kok gaya kayak gaya foto gitu. Bukan. Itu laki-laki begini sholatnya. Tuh, ada kiblat apanya? Kakinya ada kiblat. Nah, ingat dalam sholat itu yang wajib andang kiblat itu memang dadanya kita. Kalau kaki emang sunnah. Nah, kalau perempuan agak lipatan dikit, udah sini dari petang. Nah, ini yang perempuan juga harus tahu ini. Nah, berikutnya cara takbir. Gimana cara takbir? Takbir itu bukan makin atas makin benar, enggak. Takbir itu caranya takbir itu bukan makin atas makin benar, enggak. Ukurannya hadwa udunai, sejajar sama telinga, atau sejajar hadwa mangkibai, sejajar sama pundak, sejajar sama pundak. Cara takbir itu begini kurang lebih. Tapi lihat, sejajar sama telinga atau sejajar sama pundak. Jangan begini. Ente mau narik apa beginian? Gak ada. Oh, gak ada. Dalilnya mana? Ada dalam kitab Sahih Sifat Sholatin Nabi. Dijelasin sama para ulama. Jadi kalau sholat yang laki-laki agak kebukaan dikit. Kenapa? Ini untuk meningkatkan kualitas sholat kita, supaya sholat kita benar. Si mama jangan pernah tinggalin sholat. Jadi caranya itu kurang lebih sejajar sama ini, sejajar sama pundak. Dah, yang perempuan agak lipatan dikit. Ingat ini nah. Jangan kebalik. Yang laki-laki begini, perempuan begini. Jangan. Tapi jangan kayak gini-gini itu. Ini dikit tuh. Terus tangan tangan side ini ada deh. Tangan side itu jangan terlalu langsung hadap atas. Jangan begini. Jangan terlalu lipat banget. Jangan terlalu begini. Tapi kayak berindu. Tuh namanya berindu. Kalau kita kedinginan tuh kita kan bakar api. Setelah itu kita gini gitu. Nah, tangan itu begini kurang lebih. Jangan terlalu begini. Jangan terlalu kebuka, jangan terlalu ngangkat. Jadi pelan begini. Nah, ini caranya. Jadi kurang lebih beginilah. Dah, santai. Nah, itu cara sholat. Kenapa? Sekali lagi, perintah sholat ini perintah yang sangat penting untuk kita jaga. Ya, cara anda. Kemudian berikutnya, di mana tempat taruh tangan ketika takbir? Pusat? Atas pusat. Mana juga? Cara yang benar itu ada beberapa pendapat para ulama. Satu, ada pendapat dalam mazhab Hanafi. Cara sholat itu beliau berpendapat sholat itu tangannya ditaruh di bawah pusat. Lalu ini kedua YB. Nerangan tuh sholat ini jangan. Pendapat mazhab Imam Hambali sejajar pas di atas pusat. Dalam mazhab Imam Syafi'i antara pusat sama dada. Tapi Allah Akbar. Yang lain dalam mazhab Imam Syafi'i ke kiri dikit. Tapi ada orang begini dia. Kamu ini salah. Sakit keang ini aja. Tuh, jadinya yang berikutnya taruh di atas dada. Allah Akbar. Terakhir Allah Akbar. Dia nggak pakai nggak ini, tapi langsung begini. Jadi cara takbir itu dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan itu antara pusat sama dada. Begini. Jangan pakai semuanya. Rakaat pertama yang ini, rakaat kedua ini, jangan satu aja. Kenapa kita sampaikan semuanya? Nanti amun epeng kita ketika ngelihat ada orang sholat, tata cara sholatnya seperti yang tadi sah.
Itu ada orang ketika dia haji, dia lihat orang sholat, macam-macam gerakan orang sholat dilihat. Ada seperti yang tadi, makanya dia bikin tata cara sholat yang beda. Bagaimana tata sholat yang beda? Dia begini cara takbirnya, Allahu Akbar. Lemudi itu nama sedekap mana? Kalau itu nggak ada, nggak pengarang-arang cara bersolat. Nah, jadinya ada sekalian, supaya kualitas sholat kita menjadi baik, maka tata cara sholat perlu untuk kita ketahui. Tata cara yang seperti itu penting. Ada sekalian, tahu. Nah, kenapa tidak ada perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nek narak rega-regaannya? Kalau puasa, kalau nggak mampu puasa, boleh nggak puasa? Boleh. Kalau zakat nggak mampu zakat, boleh nggak zakat? Boleh. Kalau haji nggak mampu haji, boleh nggak haji? Boleh. Tapi kalau sholat nggak mampu berdiri, hendaknya dengan duduk dulu. Duduk. Nggak mampu duduk dengan tidur. Nggak mampu tidur dengan isyarat. Syarat dulu. Jadi begini, Allah Akbar, Allah Akbar, gitu-gitu. Nggak mampu dengan isyarat, pakai hati. Kalau nggak mau pakai hati, mati aja. Nah, makanya itu ada sekalian, dikasih izin sama Allah Ta'ala masih hidup, jangan pernah melewatkan sholat-sholat 5 waktu. Ini yang laki-laki udah balik semua nggak? Udah balik semua? Yang perempuan udah balik semua kan? Artinya kalau udah balik, maka semua dosa salah pribadi yang nanggung. Kalau nggak sholat, apa sih didapetin? Susah nanti di akhirat. Orang pada masuk surga, dia susah masuk surga. Nah, di dunia kalau EP pengen jadi orang yang keren, maka tolong jaga sholatnya, jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Betapa banyak orang yang dikubur sana pengen dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Untuk apa? Sekalipun mengerjakan ibadah sholat walau hanya 1 menit. Kenapa? Karena pahala sholat sangat luar biasa nanti di akhirat. Boleh pahala dengan girang sembahyang. Begitu juga azab bagi yang ninggalin sholat berat. Adik-adik sekalian, jangan ditinggalin sholat itu. Jangan ditinggalin. Adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Nah, ketika sudah sholat kita perbaiki, maka EP kalau pengen sukses gampang. Kalau sholat sudah diperbaiki. Kata baginda Rasul itu dalam suatu riwayat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, syarahnya Al-Wafi. Apa kata beliau? Ihfazillah yahfazka. Kalau pengen dijaga sama Allah Ta'ala, jaga perintah Allah. Kalau pengen dijaga sama Allah Ta'ala, jaga sholat. Kalau pengen dijaga sama Allah Ta'ala, perbaiki bagus-bagus akhlak. Adik-adik sekalian, laki perempuan, pendah sini nah. Mohon maaf, ketika datang bulan, mohon maaf, kadang itu ada, sekarang mandi dia, ntar sorenya keluar lagi darah haidnya. Ada yang begitu? Ada. Yang penting itu apanya? Nah, ini penting untuk betok sini nah. Apalagi besok ketika puasa. Jadi darah haid itu warnanya banyak. Dalam kitab Al-Ibanah, dalam kitab yang lain itu dijelasin. Dalam kitab Al-Ihatah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah dijelasin. Darah haid itu kurang lebih ada beberapa warna. 1 hitam, jangan hijau, nggak ada. Darah haid hijau. 1 hitam, saking merahnya dia menjadi hitam. 2 merah biasa, kadang dia agak coklat kecoklatan, kadang kuning. Tuh pengalaman karena ini HTP. Hebat. Nah, penting untuk kita adik-adik supaya apa? Supaya darah haid itu jangan pereng pereng nepe darah haid EP. Semua pada kelema dia nggak keluar, ntar sore keluar. Yang penting adik-adik sekalian, yang perempuan, tata cara mengetahui
apakah ini darah terakhir nggak pada bulan ini? Tata caranya bagaimana? Kata para ulama, satu, kalau udah darahnya kayak getah mentimun, mandi dah, aman dah. Mandi langsung. Siap. Nah, itu pertama. Dua, tata cara mengetahuinya, EP yang perempuan duduk kayak EP mele-mene, kayak pengen kencing. Setelah itu ambil kapas, masukin itu kapas. EP ini jangan dibayangin laki-laki. Jangan, ini ilmu supaya tahu bahwa batas akhir haid EP, tahu EP ya. Setelah itu masukin kapasnya. Kalau dia keluar putih seperti dimasukin, udah mandi langsung. Kalau dia masih ada apa tuh kuning-kuningnya, ada keruh-keruhnya, masih dia keluar nantinya, jangan mandi dulu. Nah ingat adik-adik sekalian, kalau udah dia nggak keluar lagi, tapi tata cara yang tadi langsung EP mandi. Ini kadang ada perempuan ditunggu sampai azan maghrib baru dia mandi, padahal nggak keluarnya udah dari tadi asar. Kalau begitu itu wajib dikodok asarnya. Hati-hati perempuan. Kadang ada orang tuh udah jam 12 keluar, selesai keluar, tapi besok dia mandi. Kapan? Pagi-pagi sambil pergi ke sekolah. Subuh itu wajib EP kodok. Hati-hati, jangan diremehkan tuh sholatnya adik-adik sekalian. Nah yang perempuan tuh, nah itu perlu untuk adik-adik tahu. Nah kenapa? Kan EP hayat di nagu. EP makanya ilmunya harus ditahu. Terutama besok ketika puasa, perhatiin baik-baik. Perhatiin yang begitu-gitu supaya jangan ada yang susah pak puasanya, ada yang salah. Di rumah itu ada orang nanya, dia nanya, ternyata ketika bulan puasa dia itu puasa kapan? Ketika dia datang bulan. Dia nggak puasa ketika dia suci. Setelah hitung-hitung, masya Allah tabarakallah, yang dikodok puasanya berapa? 22 hari. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Makanya harus tahu ilmunya nih adik-adik sekalian, terutama IPC waktu-waktu haid kayak begini nih, harus tahu ilmunya baik-baik. Nah adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah, ini kan bentar lagi mau puasa, maka kualitas sholat kita dijaga dari sekarang. Sholat tarawihnya dijaga. Girang itu tarawih? Girang apa nih? Girang lo kelam pertama doang. Nih, kelam terakhir. Oh iya entah. Kelam terakhir kadang tuh minta kelam lebaran. Nah, jadi kalau bisa jangan lupa dari malam pertama sampai malam terakhir. Baju ini kadang enggak ngelihat imamnya udah lemes. Kenapa? Ditanda imam yang lambat-lambat. Jangan begitu. Ada yang begitu ya? Ada. Oh, dilihat imamnya. Oh, itu jelas. Suwe lama kita tarawih dibilang. Belum baju imamnya udah lemas, udah mundur belakangan. Jangan. Kita sholat untuk Allah, bukan untuk imam itu. Makanya dijaga baiknya adik-adik sekalian. Nah, kan dalam azan tuh dijelasin ya. Orang kalau azan mana yang duluan? Hayyalas sholat atau hayyal falah? Hah? Hayyalas sholat, hayyalas sholat, hayyalal falah. Hayya 'alal falah. Apa arti hayya 'alas shalah? Mari menuju sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Artinya apa? Kok hayya 'alas shalah duluan, baru hayya 'alal falah belakangan. Kalau pengen jadi orang yang menang, jaga sholat dulu. Makanya hayya 'alas shalah duluan, baru hayya 'alal falah. Nggak mungkin jadi orang benar, jadi orang keren, jadi orang yang menang kalau sholatnya nggak jelas. Ini adik-adik sekalian, perhatikan itu baik-baik. Memang kalau sekarang kalau kita lihat sama aja rupa EP. Yang ini yang laki-laki cakep ingas-ingas semua.
Belum tahu kita ke depan. Ini siapa tahu ada yang jadi ulama, ada jadi dokter, ada jadi ini, ada jadi itu, ada jadi pilot, macam-macam. Kita nggak tahu. Tapi kapan itu akan kelihatan? Nih, kalau mau satu di antara kuncinya, apa itu? Jangan lupa jaga. Insya Allah bagus ya. Dunia itu gampang kalau udah sholat ditingkatkan, adik-adik sekalian. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, itu masya Allah tabarakallah, ternyata Isra Mi'raj itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara berakhlak yang mulia. Nah, kenapa baginda Rasul ketika bersama Jibril Isra Mi'raj, masya Allah Jibril tuh akhlaknya luar biasa sama baginda Rasul. Benda adik-adik sekalian, ketika nuntut ilmu, jaga akhlak kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada siapa? Pada baginda Nabi. Kepada siapa? Kepada guru, kepada orang tua, pada teman-teman juga jaga. Kadang ini ada orang, kadang anak-anak sekarang, kalau orang dulu kalau lewat di depan gurunya tunduk gitu, atau assalamualaikum, ini dek, halo bro, jangan gituin guru sida. Amun sida boleh, tapi kalau guru digituin jangan, nggak ada akhlaknya. Nah, kalau orang dulu tuh melihat gurunya aja takutnya luar biasa. Kalau sekarang diolok-olok gurunya, jangan. Hati-hati besok kalau sudah jadi guru, diolok-olok sama santri sama murid sida, jangan salahin santrinya. Sida dulu ngolok-olok guru sida. Nah, ini adik-adik sekalian, ini akhlak ini sangat luar biasa. Kenal yang namanya iblis? Kenal darah iblis? Siapa nama gitu? Ayo perempuan, kenal namanya iblis? Saya orang kenal. Hah? Iblis itu ketua geng setan. Oh, bapak buah setan itu iblis. Ketua geng setan. Iblis itu sudah masuk surga. Iblis sudah masuk surga. Tidak ada tempat dalam surga kecuali udah ditempati sujud sama iblis. Ibadahnya beribu-ribu tahun, disuruh sujud sama Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, nggak mau. Kenapa? Nggak ada akhlaknya tuh iblis, ditendang sama Allah Ta'ala. Padahal ibadahnya beribu tahun, udah masuk surga, nggak ada akhlaknya kepada Nabi Adam, ditendang sama Allah Ta'ala, nanti bakalan di neraka. Itu iblis, udah masuk surga, kemudian ibadahnya luar biasa. Kalau kita manusia, ibadahnya nggak jelas, masuk surga belum tentu, telah balik. Jangan. Apalagi kadang ada orang tuh sekolah nyukup-nyukupin. Tahu sudah nyukup-nyukupin? Ya minum-minum bawang kalau bahasa saya. Pintar juga enggak, tampang pas-pasan, nakal, hidup lagi. La ilaha illallah. Enggak ada yang dibanggakan dalam hidupnya. Paling tidak, kalau enggak pintar, ya paling tidaklah akhlaknya. Enggak pintar, misalnya dia enggak cakep-cakep amat, yaudah akhlaknya perbaiki. Kalau kita pintar, akhlaknya luar biasa, cakep lagi, wow, the best, keren. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak jaga akhlaknya ada sekalian. Nah, nilai kita sama guru kita, nih pada akhlak kita. Kadang ada orang ya, dulu ketika dia sekolah, pinternya luar biasa. Selesai sekolah nggak jadi apa-apa. Ada orang sekolah dulu nggak pernah ranking 1, tapi ketika selesai kuliah jadi orang. Kenapa? Mungkin dia jaga akhlak baiknya kepada gurunya. Itu dijaga adik-adik sekalian. Nah, kalau udah sholat kita jaga, akhlak kita perbaiki, kemudian dapat ridho dari guru kita, aman hidup PP, aman hidup sida. Nah, tahu yang namanya Al-Mafurlah Maulana Syekh, sang pahlawan nasional, tahu? Beliau itu pernah bilang, apa kata beliau? Saya dicintai sama guru saya bukan karena saya paling pintar, enggak. Banyak teman saya yang pintar. Tapi kata beliau, saya dicintai sama guru saya, Syekh Hasan Muhammad Al-Masyab,
itu beliau enggak doa kecuali ketika doa itu dimasukkan namanya Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kenapa? Kata Maulana Syekh, saya itu tidak pernah ngebikin hati guru saya enggak keruang. Saya tidak pernah menyakiti hati guru saya. Makanya saya dicintai sama guru saya. Nah, ini kadang kalau matematika pelajarannya, kadang nih saya guru nah matematika, sama guru tah, nggih, astagfirullah. Mana? Amun dengan sama guru siapa mana? Alhamdulillah. Kebalik, kalau guru kita nggak masuk, itu ya istighfar. Kalau guru kita masuk, alhamdulillah, terima dengan baik. Berarti ada tambahan ilmu untuk kita nantinya. Nah, makanya karena itu ada sekalian, tidak cukup hanya sekedar punya ilmu, tetapi lengkapi dengan perbaiki salat, lengkapi dengan perbaiki akhlak kita kepada guru dan orang tua kita. Saya nanya, adik-adik, tadi ketika sekolah ada nggak yang salam sama orang tua? Salamnya ngapain? Cium tangan atau assalamualaikum doang? Semua? Enggak ya? Oh, kalau bisa setiap kali sekolah tangan orang tuanya diminta. Ini deh, kepeng doang yang kepeng. Coba ambil tangan orang tuanya, cium tangan orang tuanya. Ente nggak perlu minta duit, dikasih duit nantinya. Ketemu guru, cium tangan guru kita. Supaya apa? Itu bentuk dari akhlak kita kepada guru-guru kita. Nah, makanya karena itu dijaga adik-adik sekalian. Maka mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini, perbaiki sholat bagus-bagus. Yang suka telat-telat sholat, jangan telat lagi. Nah, kemudian berikutnya terutama yang kelas 3, bagus-bagus SCP belajar. Nah, perjalanan kita masih panjang menuju kesuksesan itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.